Jadi semuanya berawal dari tempat pulpen Pak Jody yang ada di ruangan kerja. Nggak sengaja saya senggol dan jatuh ke lantai. Dan jadinya flash disk Bapak ini juga ikut jatuh di lantai. Terus tiba-tiba Jessie masuk dan dia ngambil flash disk ini karena dia mau pakai buat transfer data. Tapi saya buru-buru ambil punya saya karena saya tahu ini punya Pak Jody. Cuman masalahnya Pak, Jessie udah keburu lihat semua file di dalam flash disk ini. Dan dia ngelihat ada berita dan juga ada foto-foto soal kebakaran Future Leather yang kebetulan banget tempat itu sedang disewa sama suami saya untuk kantornya. Jadi pertanyaan saya buat Pak Jody adalah, buat apa Bapak nyimpan semua file itu di flash disk Bapak? Flash disk itu bukan punya saya. Coba kalau kamu perhatiin, di dalam flash disk itu tertulis bukan nama saya. Saya nggak lihat namanya sih Pak. Saya cuma lihat langsung fokus ke isinya. Makanya coba kamu cek. Ya tapi saya juga nggak bawa laptop Pak. Bentar, saya pinjam laptop orang itu dulu ya. Sorry, maaf. Kalau boleh, saya sewa laptopnya sebentar. Oh, boleh. Ini ada uang sedikit untuk bayar kopi lah. Yang apa sih? Pinjam sebentar ya. Iya. Kamu sendiri aja yang cek. Bener kan? Di dalam flash disk itu nggak ada nama saya. Tapi nama mantan partner saya sebelum kamu, Project Andrew. Dan nama partner saya sebelumnya adalah Andrew. Iya Pak, maaf. Maaf, saya baru perhatiin sekarang. Mau kemana kamu, Bud? Ke toilet Pak. Kenapa? Bapak butuh bantuan saya? Nggak sih, kerjaan saya juga udah mau selesai kok. Oke. Apa yang sebenarnya Putri sembunyiin dari gue? Dari tadi Putri kelihatan banget gugupnya. Udah gue duga. Udah ke toiletnya? Kalau belum, saya masih di toilet dong Pak. So, clear kan semuanya? Makanya Put, please jangan overthinking ke saya. Dan jangan kamu berpikiran selalu negatif ke saya.
Kalau pikiran kamu selalu negatif ke saya, ya semuanya akan selalu negatif. Dan kalau memang ada apa-apa yang kamu mau tanyain ke saya, tanyain aja langsung. Ya saya minta maaf ya Pak. Nggak apa-apa, Put. Saya ngerti kok. Tapi please, next time, kamu jangan overthinking ke saya ya. Udah selesai kan semua? Nggak ada yang mau kamu tanyain lagi? Kalau nggak ada, saya harus pergi karena ada urusan yang harus saya selesaikan. Ya, Pak terima kasih ya udah meluangkan waktu buat bahas soal ini sama saya. Tapi sekali lagi saya benar-benar minta maaf Pak. Oke. Oh ya Put, satu lagi, Pangeran harus hati-hati. Karena saya nggak akan biarin Pangeran lolos begitu aja. Maksudnya Pak? Pak Jody maksud... Pak! Atta bener-bener keterlaluan. Dia berani bohongin gue dengan manfaatin izin gue buat ngambil side job. Kita mau kemana, Mbak? Udah jalan dulu aja, Pak. Baik, Mbak. Kayaknya ada motor yang ikutin kita, Mbak. Ada yang ngikutin. Citra udah salah paham ke gua sama Nora. Gua harus jelasin semuanya ke Citra. Udah jalan aja, Pak. Pak, jalan aja terus, Pak. Cuekin aja, Pak, motornya. Sri, turun sayang. Wah, turun sayang, kita harus ngomong baik-baik. Gue duluan ya, Put. Gue beneran mergokin Atta lagi berduaan sama Nora. Gue kecewa banget sama Atta. Pak, maksud Bapak apa yang ngomong kayak gitu soal pangeran? Pak, jangan pergi dulu dong. Pak Jody, Pak please dong Pak, jangan pergi dulu. Pak Jody maksudnya apa? Pak Jody. Maksud Pak Jody apa coba ngomong kayak gitu? Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Tolong, siapapun tolong. Pak Jody kok bisa punya rekaman ini? Padahal aku sama pangeran nggak berhasil nemuin rekaman ini. Udah. Sayang, sayang. Bunda kenapa? Kok mukanya tegang? Feeling gue yakin banget kalau ada yang nggak beres sama taksi tadi. Jangan-jangan taksi itu ada di kompleksnya Judi karena sengaja ngikutin gue. Tapi siapa penumpang yang ada di dalam taksi itu? Gue harus lupain masalah ini dulu. Karena ada masalah yang jauh lebih penting. Judi ngotot banget untuk laporin pangeran ke polisi. Gue harus susul dia ke sana. Judi nggak telepon gue. Pasti dia sengaja ngindarin gue.
Mel udah pulas tidurnya. Jadi kayak sekarang udah bisa gue tinggalin. Udah hampir seharian gue ada di sini. Gue harus balik ke resto. Mel, kamu harus berubah ya, supaya kita bisa kembali lagi. Tristan, Tante, Mel udah tidur? ya barusan dia udah tidur. Terus gimana hubungan kamu sama Mel? Udah baikan? Kita sebenarnya nggak pernah musuhan, Tante. Saya cuma minta buat kita introspeksi diri masing-masing aja. Lebih tepatnya, kita vakum, Tante. Kalau itu sih Tante tahu ya. Tapi maksud Tante ya tadi kalian pasti ngobrolin gimana kan ke depannya hubungan kalian. Iya, tadi sih kita nggak ngebahas apa-apa sih, Tante. Kita ngobrol biasa aja, dan nggak ada pembahasan soal hubungan kita. Karena memang sebenarnya saya masih cinta sama Mel, Tante. Cuman ya prinsip kita aja yang lagi beda sekarang. Iya, Tante ngerti sih. Tapi Tante berharap ya kamu itu mau kembali lagi sama Mel. Karena Tante yakin Tristan, kalau kamu mendampingi Mel, Mel itu pasti bisa berubah. Dan dia juga pasti luluh. Itu dia, Tante. Yang bisa merubah Mel, itu dirinya Mel sendiri. Kalau Mel masih dipenuhi dendam kayak sekarang ini, saya mau ngapain pun pasti dia gak akan mau berubah. Sorry, Tante, tapi saya nggak bisa menikahi wanita yang dipenuhi dengan kebencian seperti itu. Gimana mungkin gue bisa nggak benci sama Putri dan Pangeran kalau mereka selalu jadi penyebab masalah di dalam hidup gue. Bahkan Tristan mutusin gue gara-gara dia nggak suka kalau gue benci sama Putri. Karena Putri itu sahabat dia dari kecil. Kenapa sih semuanya harus tentang Putri sama Pangeran? Gimana gue nggak ada satupun yang peduli sama perasaan gue? Sekali lagi, saya minta maaf, Tante. Saya memang tidak bisa berhubungan dengan orang yang penuh dendam seperti itu. Tapi saya janji, saya sayang sama Mel. Kapanpun Mel membutuhkan saya pasti ada di sana. Iya, makasih ya Tristan. Tante akan selalu doakan yang terbaik buat kamu sama Mel. Ya, saya pamit, Tante. Iya, makasih ya Tristan, hati-hati. Sama-sama.